Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajratullah ini dengan NIM 20030150081 dari kelas PJKRB tahun 2020. Pada video kali ini dengan tugas kelima saya akan menjelaskan penjelasan dengan materi perkembangan SAQ atau yang kepanjangannya itu Speed, Agility, Quickness. Yang pertama, pengertian kecepatan atau speed. Dalam ilmu fisika, kecepatan didefinisikan sebagai jarak persatuan waktu. Kecepatan merupakan salah satu unsur penting pada beberapa cabang olahraga tertentu seperti atletik pada nomor lari, sepak bola, renang, dan sebagainya. Beberapa pendapat yang memberikan pengertian tentang kecepatan yaitu ada menurut Robinson pada tahun 1976, kecepatan bergerak adalah kualitas yang memungkinkan orang bergerak, melaksanakan gerakan-gerakan yang sama atau tidak sama secepat mungkin. Selanjutnya ada menurut Matthew pada tahun 1979. Dia mengatakan bahwa kecepatan sebagai suatu kemampuan bersyarat untuk menghasilkan gerakan tubuh dalam waktu yang sesingkat mungkin. Selanjutnya ada menurut Verdunci pada tahun 1980. Dia mengatakan kecepatan sebagai velositas tubuh, anggota tubuh atau objek yang merupakan kecepatan gerak. Yang terakhir ada menurut Kirkendall pada tahun 1980. Ia mengatakan kecepatan diartikan jarak persatuan waktu, yaitu kecepatan diukur dengan satuan jarak dibagi dengan satuan waktu. Secara fisiologik, bahwa kecepatan gerak merupakan bentuk gerak yang dihasilkan dari sumber ATP yang sudah siap dalam otot dan hasil generasi ATP dari proses ADP tambah P. Hal inilah yang nantinya pelatih dapat membedakan antara latihan kecepatan gerak dengan latihan daya tahan kecepatan gerak. Jika mencermati komponen fisik, maka kemampuan kecepatan gerak akan diintervensi oleh kemampuan teknik gerakan dan kemampuan fisik lainnya, seperti fleksibilitas, kekuatan, dan daya tahan. Yang selanjutnya ada B, jenis kecepatan. Pada dasarnya, hanya ada dua langkah untuk memperbaiki kecepatan gerak, yaitu yang pertama melalui perbaikan kualitas gerak atau skill, perbaikan teknik gerak pada bentuk speed, agility, dan quickness. Yang kedua melalui peningkatan kemampuan fisik seperti flexibility, strength, dan endurance. Menurut Ozolin dalam Bompa pada tahun 1990, kecepatan terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama kecepatan umum atau general speed. Kecepatan umum adalah kepastian untuk melakukan beberapa macam gerakan atau reaksi motorik dengan cara yang tepat. Yang kedua, kecepatan asiklis. Kecepatan asiklis dibatasi dengan faktor mengenai kecepatan gerak masing-masing otot dan yang terletak dalam otot, terutama tenaga statis dan kecepatan kontraksi yang menentukan kecepatan gerak. Kedua faktor tersebut ditentukan viskositas atau tonus otot. Yang selanjutnya bagian C, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan. Menurut Bompa pada tahun 1990, kecepatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama keturunan, yang kedua waktu reaksi, yang ketiga kemampuan untuk menahan tahanan luar, yang keempat teknik, yang kelima konsentrasi dan kemauan, yang keenam elastisitas otot. Yang selanjutnya, ciri-ciri khusus latihan kecepatan.
Untuk meningkatkan kecepatan, di samping mendominasi prinsip-prinsip latihan, juga harus diperhatikan ciri-ciri khusus yang diperlukan dalam setiap latihan berdasarkan sasaran yang hendak dicapai. Ciri-ciri khusus latihan kecepatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, intensitas rangsangan. Menurut Bompa pada tahun 1990, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, intensitas rangsangan submaksimal atau supermaksimal. Dan menurut Nosek pada tahun 1982, menyarankan rangsangan submaksimal dan sampai maksimal. Dalam menentukan intensitas dapat mendominasi frekuensi denyut nadi, baik waktu istirahat dan latihan, dengan memperhitungkan persentase dari kinerja maksimal. Selanjutnya yang kedua, durasi rangsangan. Durasi rangsangan diberikan secara individual karena itu sebelumnya diketahui kemampuan individu atau atlet. Menurut Bompa pada tahun 1990, untuk mempertahankan kecepatan 5-20 detik, bila durasi lebih lama berarti meningkatkan ketahanan anaerobik. Yang ketiga, volume rangsangan. Rangsangan pada latihan kecepatan adalah untuk mengintensifkan kerja sistem neuromuskular. Volume perangsangan dikaitkan dengan intensitas dan fase latihan. Untuk mengembangkan ketahanan anaerobik, ditempatkan pada fase persiapan di atas 90% dari total volume. Yang keempat, frekuensi rangsangan. Menurut Harle, pada tahun 1982, intensitas maksimal dilakukan 5-6 kali setiap hari selama 2-4 kali setiap minggu. Untuk menentukan intensitas, frekuensi, dan durasi dalam program latihan, daya tahan, dan kecepatan. Interval istirahat. Di antara ulangan dalam latihan memerlukan istirahat untuk memulihkan kapasitas kerjanya. Untuk diperlukan waktu 2-3 menit. Dalam istirahat ini akan terjadi pemulihan ATP-PC dan penurunan kadar asam laktat Waktu 30 detik ATP-PC akan pulih sebanyak 70%, sedangkan pulih 100% diperlukan waktu 3-5 menit. Penurunan kadar asam laktat akan lebih cepat dengan melakukan istirahat aktif. Yang keenam, ulangan. Pengulangan atau repetisi secara progresif dan kecepatan yang rendah, kecepatan maksimal, atau dengan memberikan kecepatan maksimal terus-menerus. Pengulangan untuk melatih kecepatan 4-10 kali dalam 3-4 set. Yang ketujuh, sistem energi. Aktivitas fisik ditentukan oleh sistem energi yang sesuai dengan jenis kegiatannya. Kecepatan merupakan gerakan yang cepat dan kuat. Gerakan tersebut tidak dapat berlangsung lama dan hanya dapat dipertahankan dalam beberapa detik saja. Menurut Fox pada tahun 1988, gerakan yang cepat ditentukan oleh kapasitas anaerobik, sedangkan kapasitas anaerobik ditentukan oleh persediaan ATP-PC dan glikogen otot. Persentase serabut otot, kemampuan menanggung beban asam laktat, aktivitas enzim untuk metabolisme anaerobik, dan sistem glikogen. Bentuk latihan kecepatan disesuaikan dengan gerak dominan cabangnya. Yang pertama ada kecepatan gerak atau agility. Agility sering diterjemahkan dengan kelincahan atau ketangkasan. Kemampuan kelincahan dan kemampuan gerak maksimal dalam mengubah arah tanpa hilang keseimbangan. Kemampuan ini selalu hadir dalam cabang olahraga yang bersifat yang bersifat pertandingan, karena setiap atlet harus selalu melakukan perubahan gerak ketika lawan melakukan gerakan. Rangkaian gerak kelincahan meliputi gerakan acceleration, suspension, brake, change direction, dan acceleration. Gerakan yang dilakukan adalah gerakan kecepatan menuju poin, melakukan gerak berhenti dengan cepat, menahan, segera mengubah arah, dan melakukan gerak berhenti dan melakukan percepatan menuju
poin berikutnya yang dilakukan dengan jumlah pengulangan yang ditentukan sebagai ciri latihan kecepatan gerak dalam bentuk kelincahan. Yang kedua, kecepatan gerak quickness. Quickness adalah kecepatan gerak atau gerak aksi atau gerakan tanpa stimulus dan atau reaksi-reaksi. Reaksi yang ditampilkan merupakan respons yang diterima dari optik atau visual, akustik atau audio, dan sentuhan atau taktil. Bentuk gerakan yang ditampilkan berupa gerak dasar atau gerak teknik kecabangan, seperti menendang, memukul, duduk berdiri, tidur berdiri, gerak dengan berbagai posisi, baik yang diawali dengan aba-aba atau tanpa aba-aba sebagai stimulan, dan dapat dilakukan dengan reaksi sederhana atau kompleks. Kemampuan quickness yang baik akan membantu performa kecepatan gerak, speed dan agility, dan begitu juga sebaliknya. Kemampuan gerak ini tidak mungkin dapat terjadi dengan baik jika atlet dalam kondisi lelah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.